Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiatri Rahmania dengan NIM 19060126, jurusan Ilmu Ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan yang diampu oleh Profesor Dr. Syamsul Amar. Dan yang pertama, saya akan membahas tentang definisi negara berkembang. Negara berkembang adalah negara-negara yang memiliki pendapatan nasionalnya rendah, menengah ke bawah, dan menengah ke atas. Pada tahun 2003, menurut Bank Dunia, negara yang memiliki pendapatan rendah adalah negara yang memiliki tingkat pendapatan nasionalnya sebesar 765 US dollar. Sementara negara menengah ke bawah adalah negara yang memiliki pendapatan nasionalnya berkisar antara 766 US dollar sampai 3035 US dollar. Dan negara yang berpendapatan menengah ke atas adalah negara yang memiliki pendapatan nasionalnya sebesar 3035 US dollar sampai dengan 9385 US dollar. Sementara negara maju memiliki pendapatan nasionalnya di atas 9.385 US dollar. Yang kedua, karakteristik negara berkembang. Ada 6 karakteristik negara berkembang. Yang pertama, yaitu standar hidup yang relatif rendah. Hampir di setiap seluruh penduduk di negara berkembang, standar hidupnya relatif rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain yaitu pendapatan yang rendah atau kemiskinan yang rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, dan bekal pendidikan yang minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Hampir di seluruh kota metropolitan yang kita lihat di negara-negara berkembang, kebanyakan anak-anak yang berusia di bawah usia produktif atau angkatan kerja sudah melakukan pekerjaan layaknya orang dewasa. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga mereka karena pendapatan yang sangat rendah. Kebanyakan anak-anak itu memilih menjadi pengamen atau pengemis. Padahal pendidikan seharusnya dapat mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik. Pendidikan dapat menambah suatu pengalaman atau ilmu seseorang untuk mengubah masa depan mereka menjadi lebih baik. Namun hal itu miris terjadi di negara-negara berkembang. Faktor lain yang mempengaruhi standar hidup yang rendah di negara umum adalah angka kematian bayi yang tinggi, usia harapan hidup yang relatif sangat singkat, dan peluang mendapatkan pekerjaan yang rendah. Kebanyakan di negara berkembang, peluang atau lapangan pekerjaan itu sangatlah minim, sehingga kebanyakan penduduk tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan memilih untuk menghidupi keluarga dan memenuhi perekonomian keluarganya, mereka memilih menjadi buruh, petani, atau bahkan pemulung dan pengamen. 2. Tingkat produktivitas yang relatif rendah. Di negara-negara berkembang, tingkat produktivitas penduduknya relatif rendah. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya lapangan pekerjaan yang minim, tidak mempunyai modal atau investasi untuk membuka suatu usaha baru atau lapangan pekerjaan baru, atau kurangnya pengalaman. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan yang tinggi. Pada umumnya di negara maju, tingkat kelahiran sangat tinggi, berkisar antara 30 sampai 40 kelahiran pada setiap 1.000 penduduk.
Sementara di negara-negara berkembang hanya berkisar setengah dari pertumbuhan penduduk di negara berkembang tersebut. Lalu tingkat kematian pada negara berkembang juga relatif tinggi ketimbang di negara maju. Namun berkat usaha-usaha untuk memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat di negara berkembang, kini selisih tersebut tidak begitu besar. Namun hal itu menimbulkan dampak buruk dalam pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di negara berkembang terjadi pertumbuhan penduduk berkisar 1,6% setiap tahunnya per tahun, sementara di negara maju hanya berkisar 0,7% per tahun. Salah satu implikasi akibat kelahiran yang tinggi adalah 40% jumlah penduduk di negara berkembang hampir rata-rata adalah anak-anak yang berusia di bawah usia produktif. Dengan kata lain, hal ini beban ketergantungan di negara-negara berkembang harus menanggung beban kehidupan anak-anak tersebut dan lansia. Penduduk yang masih anak-anak dan usia lanjut tersebut secara ekonomis menjadi beban ketergantungan bagi para angkatan kerja atau orang tua yang menanggung mereka. Yang keempat adalah ketergantungan pada produksi pertanian dan ekspor barang primer. Hampir sekitar 65% penduduk di negara berkembang tinggal di pedesaan. Dan mereka menetap di sana. Mereka berpikir bahwa tinggal di kotaan lebih buruk nasibnya ketimbang di pedesaan. Mereka tak ingin mengadu nasib di perkotaan ketimbang di pedesaan. Ketergantungan barang-barang ekspor oleh penduduk di pedesaan juga relatif tinggi. Hal itu disebabkan oleh lebih banyak berorientasi pada produk-produk primer seperti produk pertanian, bahan bakar, hasil hutan dan barang-barang mentah daripada barang-barang sekunder dan barang-barang tersier. Yang terakhir yaitu ketergantungan dan kerapuhan dalam hubungan internasional. Di negara-negara berkembang yang beruntung memiliki sumber daya alam yang banyak dan kekuatan tawar-menawar mengakibatkan kecenderungan domestik yang memperhatikan. Itu sering terjadi menjadi beban ketergantungan. Seringkali menjadi beban ketergantungan. Dikarenakan sumber daya alam yang banyak dan melimpah, namun belum pandai mengolah atau belum sama sekali memiliki teknologi untuk mengolah menjadi barang baku menjadi produk baru. Hal ini menyebabkan ketergantungan dengan negara lain atau negara maju yang memiliki teknologi yang canggih dan memiliki hubungan diplomatik dengan negara berkembang tersebut. Selanjutnya adalah hambatan-hambatan pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah lingkaran setan kemiskinan. Menurut pendapat Nurse, dengan menggunakan prinsip pembangunan berimbang. Menurutnya, lingkaran setan kemiskinan adalah deretan melingkar kekuatan yang satu sama lain bereaksi dengan sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat. Penyebabnya adalah rendahnya produktivitas total di negara berkembang, seperti akibatnya kekurangan modal, pasar tidak sempurna, dan keterbelakangan perekonomian. Selanjutnya itu tingkat pembentukan modal yang rendah. Di negara berkembang, tabungan hanya dilakukan oleh orang yang berpendapatan tinggi.
Sementara orang yang memiliki pendapatan rendah hanya menabung ketika digunakan untuk membeli barang konsumtif atau untuk spekulasi yang masa akan datang. Setidaknya ada 6 alasan utama yang mengakibatkan orang enggan untuk menabung. Pertama, kebiasaan orang untuk mencoba usaha yang lebih dikenal daripada yang belum. Kedua, pasar domestik. Yang ketiga, kesulitan mendapatkan dana untuk tujuan investasi. Yang keempat, kurangnya buruh terampil. Yang kelima, ketiadaan atau kurang prasarana dasar seperti transportasi. Dan yang terakhir, wira swasta yang sangat langka. Selanjutnya yaitu hambatan sosial budaya. Mobilitas sosial dan geografis termasuk faktor yang menghambat pembangunan ekonomi, seperti kepercayaan tradisional yang sangat kuat, mengisolasi diri dari dunia luar seperti suku Baduy yang enggan untuk membuka diri terhadap perkembangan zaman dan modern, akibat mereka sangat mempercayai dan meyakini tradisi-tradisi ajaran turun-temurun. Lalu selanjutnya sikap yang memandang rendah bisnis dan lain-lain. Ada pun hambatannya lainnya yaitu dampak kekuatan internasional. Setelah negara membuka diri terhadap pasar dunia, ekspor meningkat sangat pesat, sehingga produk-produk lokal menjadi terabaikan dan kurang dikenali oleh masyarakat luas. Akibatnya neraca menjadi tidak stabil dan kesulitan neraca pembayaran. Selain itu, adanya pengaruh buruk dalam investasi asing dalam ekspor barang secara terus-menerus. Akibatnya probabilitas pendapatan dan tinggi kehidupan di sektor primer tidak mengalami kenaikan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu modal. Modal adalah kunci utama suatu perubahan perekonomian di suatu negara. Modal dapat membentuk investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat dinaikkan dan dapat menaikkan stok-stok modal, sehingga menaikkan pendapatan perekonomian. Modal juga dapat berfungsi sebagai membuka usaha atau membuka lapangan suatu pekerjaan untuk menaikkan pendapatan penduduk lainnya. Yang kedua yaitu organisasi. Dalam faktor pertumbuhan perekonomian, organisasi berguna untuk melengkapi modal, buruh, dan pembantu produk utama dalam pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu kemajuan teknologi. Perubahan teknologi menjadi lebih baik berkaitan dengan perubahan pertumbuhan ekonomi. Di dalam metode produksi, teknologi dapat mengubah hasil perubahan atau hasil teknik menjadi penelitian baru dan menjadikan produksi menjadi lebih efisien dan efektif. Yang terakhir yaitu pembagian kerja dan skala produksi. Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan produktivitas yang efisien. Biasanya di setiap pabrik yang bekerja selama 24 jam dalam sehari menggunakan metode pembagian kerja dan skala produksi. Sehingga produksi yang dihasilkan pun meningkat dan para buruh yang bekerja di pabrik tersebut menjadi lebih efektif dan tingkat produktivitas tenaga kerja pun menjadi lebih meningkat.